Boleh saya bertanya dulu sebelum kita membuka Alkitab, siapakah yang di sini datang bersama dengan suami, istri, atau anggota keluarganya? Bisa angkat tangan dulu? Baik, terima kasih. Jadi saya ada gambaran ya Bapak Ibu, bahwa kita datang bersama dengan keluarga kita. Ya, saya ingin memulai dengan sebuah peristiwa atau sebuah pengalaman. Di satu gereja tempat saya melayani, pendetanya sebelum saya persiapan di ruang persiapan, Pak Sandi tolong sampaikan ya, supaya di pas kebaktian jangan pegang gadget atau tidak WA teks. Oh ya, bukankah itu sesuatu yang menurut saya, bukankah sesuatu yang common atau umum? Oh bukan begitu Pak. Kami baru menemukan di tempat kami bahwa ada jemaat yang datang menggunakan HP-nya, mengeteks WA pada saat kebaktian dan melakukan janji untuk ketemu setelah kebaktian. Janji apa? Rupanya di gereja ini ada seorang laki-laki yang WA kepada seorang perempuan untuk mengadakan perjanjian perselingkuhan pada saat kebaktian. Dan yang menarik, perempuan yang diajak berselingkuh juga ada di kebaktian itu. Saya diminta oleh pendeta ini untuk mengingatkan. Tapi dari pengalaman itu, saya menyimpulkan demikian. Betapa keluarga itu ada di dalam sebuah kondisi darurat. Saudara-saudara, Rasul Paulus ingin mengingatkan hal yang sama. Mari kita baca 1 Timotius 3 ayat 15. 1 Timotius 3 ayat 15. Baik. Mari kita baca ayat ini bersama-sama karena sudah ada di PPT di depan, di layar, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopan dan dasar kebenaran. Saudara-saudara, tema kita adalah faith begins at home. Saya percaya dan yakin bahwa tema khotbah pada hari ini terambil dan terinspirasi dari buku ini, Mark Holman. Saya usulkan Bapak Ibu bisa membaca buku ini. Waktu saya baca buku ini, itu seperti saya bawang yang dioncei. Oncei itu apa ya? Dikupas satu-satu. Ya, bawang itu kan dari kulit luar, dalam. Itu waktu saya baca buku ini itu seperti dioncei, dikupas satu persatu. Intisari dari buku ini adalah functional, dysfunctional family. Apa maksudnya Pak? Functional, dysfunctional family. Artinya ini saudara-saudara, bahaya terbesar adalah banyak keluarga mengalami disfungsi serius, namun tetap memaksa untuk berfungsi. Itu seperti saudara-saudara, engkau akan mengendarai satu mobil. Engkau tahu mobil ini sedang bermasalah mesinnya, tapi engkau paksa mobil ini engkau pakai. Padahal engkau tahu, ketika engkau pakai mobil itu, akan terjadi sesuatu yang mencelakakan Anda. Itu saudara sedang memfungsikan mobil yang sudah disfungsi. Saudara-saudara, banyak keluarga itu mengalami disfungsi. Kita adalah orang berdosa. Satu dengan yang lain menikah dengan orang berdosa. Kita tahu keterbatasan dan kelemahan kita. Kita tahu di dalam menjalankan dan membangun keluarga ada banyak disfungsi. Suami tidak berperan dengan sesuai firman Tuhan. Istri tidak berperan sesuai dengan firman Tuhan, mengalami disfungsi. Tetapi saudara-saudara sekalian, kita paksakan keluarga untuk tetap berfungsi. Itu yang dimaksudkan di dalam buku ini, dysfunctional, functional, dysfunctional family. Data ini menarik.
Bilangan research, 7 koridor, 24 provinsi. Menggali data dari mereka. Cukup banyak orang yang digali, itu sekitar 2.000-an lebih. Dan yang menarik saudara-saudara sekalian, ya, dari salah satu pertanyaannya, menemukan sebuah data kuantitas. Bahwa yang paling berjasa menuntun untuk menerima Tuhan Yesus, itu siapa? Halo? Presentasi yang tertinggi? Karena ini surveinya di Indonesia, saya menyimpulkan satu, bahwa orang Indonesia masih tradisional. Berarti anak-anak itu menempatkan bahwa orang tua adalah figur teladan dari kehidupan anak-anaknya. Itu berarti saudara-saudara sekalian, kapan dan di mana anak belajar tentang iman? Di rumah tangga, di keluarga, dan dari mana mereka belajar tentang iman? Pasti dari orang tuanya. Ini masih sangat tradisional. Tapi saudara-saudara yang menarik bagi saya adalah bagi anak-anak, mereka terima Tuhan Yesus bukan karena guru agamanya, bukan karena pembimbing di gerejanya, tapi karena orang tuanya. Saudara, data ini sekaligus merupakan ancaman besar. Ancaman besar apa? Berarti anak-anak itu punya ekspektasi tertentu terhadap orang tuanya. Di Indonesia. Anak-anak mengharapkan orang tuanya adalah figur teladan iman bagi anak-anaknya. Tapi pada kenyataannya, saudara dan saya yang bisa menjawab. Berapa anak kemudian mengalami kekecewaan melihat kita sebagai orang tua pada saat kita melakukan kehidupan kita dan kita tidak menunjukkan keteladanan iman kita kepada anak-anak. Saudara-saudara, maka kalau banyak orang mengatakan kalau Anda mau tahu tentang sorga, lihatlah keluarga. Tapi di pihak lain, kalau engkau mau tahu tentang neraka, lihat mana? Jadi sorga dan neraka lihat di mana? Kenapa banyak orang yang beberapa pemuda tidak memutuskan untuk menikah? Jawabannya? Karena dia tidak mau mengulang kesalahan orang tuanya di dalam pernikahan. Kenapa banyak anak muda sekarang setelah menikah child free? Karena ngurus anak itu riweh, ribet, dan ruwet. Siapa di sini yang belum menikah? Angkat tangan. Belum menikah ya? Belum menikah. Yang sudah menikah jangan ngaku-ngaku ya. Yang belum menikah, angkat tangan. Oke. Baik teman-teman. Sebelum engkau nanti hidup dalam pernikahan, saya dorong kalian untuk menjadi pribadi yang bahagia dulu sebelum menikah. Bahaya terbesar adalah ketika mau menikah mencari kebahagiaan. Kita akan menuntut orang lain membahagiakan kita. Padahal yang kau dapat adalah apa? Painful, bitterness. Yang membuat engkau kecewa terhadap pernikahan itu. Dan tidak lama engkau membangun pernikahan, engkau akan berpikir bagaimana check out dari pernikahan itu. Maka saudara-saudara sekalian, bagi yang belum menikah, pastikan dulu kehidupanmu berbahagia. Maka ketika engkau berbahagia di dalam Tuhan, pada saat engkau menikah, engkau tidak menuntut orang lain membahagiakanmu. Tapi engkau akan membahagiakan orang lain. Karena Tuhan terlebih dahulu membahagiakanmu. Amin. Tanya istrimu, suamimu di sebelahmu, are you happy? Saudara-saudara, kalau engkau orang yang berbahagia, maka kalau ada orang bertanya, ada orang yang saya tanya dan menjawab, kenapa kamu menikah? Saya mau happy. Saya stop dulu dan saya bertanya, menurut kamu happiness itu apa? Saya ingin memastikan orang itu sebelum menikah kamu harus happy dulu. Karena sebelum kamu happy, kamu tidak akan membahagiakan orang lain. Saudara-saudara sekalian, kesimpulannya adalah iman memang bisa berawal dari keluarga, betul? Tapi, namun juga bisa berakhir dalam keluarga, betul? Seorang anak tidak mau mendekat
ke tempat itu. Dia lihat dari jauh aja. Tempat itu adalah tempat di mana papanya dimakamkan. Ya. Akhirnya pendeta yang melayani pemakaman papanya itu datang ke anak yang di pojok sini. Kenapa kamu tidak mau mendekat di sana? Pendeta ini masih positive thinking. Mungkin kamu terluka karena kehilangan papamu sangat baik. Tidak, bukan. Loh, kenapa kamu menjauh? Karena semua yang dikatakan tentang papanya adalah omong kosong. Orang bilang papaku baik. Aku tidak pernah merasakan itu. Orang bilang papa ini aktif pelayanan, dia bertumbuh. Saya tidak melihat itu di rumah. Dan saya sekarang mengambil keputusan untuk tidak jadi Kristen karena papa saya. Saudara-saudara, iman bisa berawal dari rumah, yes. Tapi jangan lupa, iman juga bisa berakhir di dalam rumah. Dan catatan kita yang terbesar adalah, apa solusi yang kita harus pikirkan dan gumulkan sebagai gereja untuk memulihkan keluarga yang mengalami disfungsi ini? Ini catatan kita, saudara-saudara. Maka, kenapa Tuhan menghadirkan gereja? Gereja itu dihadirkan supaya keluarga bisa dipulihkan. Saudara-saudara, keluarga adalah lembaga yang Tuhan ciptakan pertama kali. Saudara, kemudian Allah juga menciptakan gereja sebagai lembaga berikutnya. Perhatikan saudara-saudara, Tuhan menciptakan lembaga berikutnya supaya lembaga itu bisa memulihkan lembaga sebelumnya, yaitu keluarga. Artinya, gereja dihadirkan oleh Allah untuk memulihkan lembaga sebelumnya, yaitu apa? Keluarga. Gereja tidak pernah menggantikan keluarga. Gereja itu hadir untuk memulihkan keluarga. Maka saudara, gereja stadion, saya dorong untuk kita bisa memulihkan keluarga. Karena keluarga bukan hanya unit terkecil. Keluarga adalah pilar-pilar kekuatan dari gereja itu. Kalau keluarga kuat, gereja kuat. Amin. Rasul Paulus ngomong soal ini. Maka dia menegaskan begini. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai, perhatikan saudara, keluarga Allah. Di dalam bahasa Yunaninya keluarga itu oikos. Oikos bicara tentang rumah tangga Allah, yakni eklesia atau jemaat dari Allah yang hidup. Stulos yang penopang dan dasar kebenaran. Saudara, kita akan fokus kepada kata-kata ini yang kuning ya. Kesimpulannya adalah keluargaku, gerejaku. Bukan gereja keluargaku ya. Ya, saya mau tekankan lagi. Bukan gereja keluargaku. Soalnya saya pernah melayani di satu gereja. Waktu saya kumpul di konsistori, ya, duduk, Pak ini adik saya. Jadi di dalam gereja itu, adik kakak ini jadi anggota majelis. Adik saya ini sekretaris. Oh ya, datanglah. Itu sepupu saya Pak. Sepupunya bendahara gereja. Jadi adiknya sekretaris, sepupunya bendahara. Ya. Terus datanglah senior pastornya. Pendeta seniornya. Nah itu engku saya Pak. Jadi itu engku, ini sepupu, ini adik. Ya. Terus saya tanya, wah menarik ya, ini satu majelis itu 80% itu anggota keluarga. Apa yang dibacakan? Ya kadang-kadang di majelis ngomong tentang urusan bisnis keluarga. Nah saudara-saudara, ini bukan konsep gereja keluargaku, bukan. Tapi ini konsep oikos, dan nanti saya jelaskan. Ada prinsip satu lagi yang Rasul Paulus ingin tekankan. Bahasa saya adalah eklesia domestika. Bahwa gerejaku, keluargaku. Keluargaku, gerejaku. Dan GKI Stadion, gereja stadion, perlu membangun kedua hal ini menjadi kekuatan. Gereja dan rumah. Saudara-saudara ini, ingat bahwa jemaat mula-mula sebelum ada gereja, mereka berkumpul di sinagoge. Betul ya?
Sinagoge itu apa? Tempat berkumpul. Kapan sinagoge dibentuk? Pada saat ada di pembuangan Babel. Karena tidak ada bait Allah, mereka berkumpul di tempat-tempat tertentu. Kumpul untuk baca Taurat. Itu namanya sinagoge. Tapi saudara-saudara, setelah zaman berikutnya, zaman tersebar, turunnya Roh Kudus, mereka terserak kemana-mana, terbangunlah yang namanya oikos. Oikos itu apa? Rumah-rumah tinggal mereka menjadi tempat pertemuan. Dulunya tempat pertemuan adalah tempat kumpul, titik kumpul bersama. Tapi kemudian saudara, jemaat itu lebih memilih rumah tertentu untuk mereka datang dan beribadah di sana. Sinagoge dan oikos. Sinagoge, tempat pertemuan di luar dari rumah. Oikos adalah rumah-rumah. Saya boleh bertanya, gereja stadion, ada persekutuan rumah tangga? Saya dorong saudara-saudara, jangan hanya gereja menjadi titik kumpul. Kita tidak akan kuat. DNA kita sebagai gereja adalah membangun sinagoge, membangun gereja ini, dan juga membangun rumah-rumah. Dan harus ada korelasinya. Karena apa saudara-saudara? Kalau ketika kita membangun jemaat ini, bangunan rohani kuat di gereja, pulang ke rumah, menghadapi realita yang sulit, anak-anak, orang-orang akan bertanya, hanya membangun iman di gereja, pulang kepada realita, iman menjadi ilusi. Maka saudara-saudara, sinagoge dan oikos itu perlu dibangun bersama di dalam membangun kemuritan kita. Maka saya cepat saja, ini nggak usah. Ini juga nggak usah. Ya. Ada dua ikatan yang sebenarnya gereja perlu bangun ya. Sinagoge lebih membangun ikatan alamiah, sedangkan oikos lebih membangun ikatan rohaniah. Dan dua ikatan ini perlu dibangun bersama-sama. Contoh yang paling gampang gini. Bapak Ibu, normal lah kalau kita itu membangun komunitas sesuai dengan yang kita suka. Itu alamiah, contoh. Sukunya sama, bahasanya sama, apalagi yang sama? Status sosialnya sama, apalagi? Hobinya sama, apalagi? Apa yang sama? Banyak orang merasa nyaman dengan itu ikatan alamiah. Tapi jangan lupa saudara, gereja harus dia bangun bukan hanya dari ikatan alamiah, tapi juga dibangun dari ikatan rohaniah. Dan kedua itu harus kita kombinasikan. Ya. Kalau ditanya mana yang lebih penting, kedua-duanya penting. Gereja adalah ikatan alamiah dan ikatan rohaniah. Ya. Nah, di tengah banyak keluarga yang disfungsi tapi tetap berfungsi, gereja harus menjadi oikos, rumah pemulihan, agar keluarga berfungsi seperti yang Tuhan kehendaki. Tujuan dari gereja Tuhan adakan untuk memulihkan keluarga-keluarga yang ada, supaya mereka berfungsi dengan baik. Nah pertanyaannya kemudian begini, Pak, gimana kasusnya jika ada orang yang hadir di gereja, dia datang sendirian, istri datang sendirian, suaminya datang sendirian, istrinya nggak mau datang ke gereja, suaminya nggak mau datang ke gereja, papa mama datang ke gereja, anak-anaknya nggak mau ke gereja, anak-anak ke gereja, orang tuanya nggak mau ke gereja. Pak, kalau kasusnya begini gimana? Kasusnya kalau seperti itu, maka jika keluarga tersebut belum atau tidak mau dipulihkan, maka gereja harus menjadi rumah bagi tiap jiwa untuk pertumbuhan imannya. Ini adalah oikos. Bapak Ibu pernah survei di gereja stadion, berapa banyak yang datang sendiri terus, sendiri dan sendiri terus. Ngerti maksud saya? Dia punya istri, tapi istrinya nggak pernah datang kebaktian bersama-sama. Anda bertanya nggak? Maka kalau ada penyambut jemaat di depan, apa yang engkau perhatikan ketika engkau menyambut orang ini? Mana? Apa? Tanya. Halo? Mana suaminya? Betul? Ketika ada laki-laki datang, ini rasanya sudah menikah. Mana apa? Istrimu. Saudara tidak perlu mendalami, pasti ada sesuatu.
Dan itu PR besar bagi kita. Bukan hanya membawa mereka dan memberikan mereka kebenaran, tetapi bagaimana ketika mereka membawa pulang kebenaran dan kebenaran itu dipraktekkan di dalam rumah tangga mereka. Itu bukan hal yang mudah. Maka gereja dipanggil untuk membangun sinagogi atau apa? Membangun gereja church, tapi juga membangun oikos rumah bersama-sama kalau kita mau menjalankan pemuritan ini. Maka dua fungsi yang harus dipulihkan saudara ya. Yang pertama adalah fungsi apa? Fungsi dasar. Yang kedua fungsi pilar. Ikuti kata-kata saya. Fungsi dasar dan fungsi pilar. 1, 2, 3. Apa yang perlu dipulihkan dari keluarga? 1, fungsi. Yang kedua, fungsi pilar. Apa itu fungsi dasar? Ya, fungsi pilar itu sesuatu yang kelihatan. Fungsi dasar adalah sesuatu yang seringkali tidak kelihatan. Ya, fungsi dasar saudara-saudara itu bicara tentang apa? Kedalaman iman kita pada firman-Nya. Maka kita sebagai penganut teologi reform, kita mengenal namanya sola scriptura. Dan saudara-saudara yang menarik sekolah skriptura itu berbasis pada ayat ini. Apa itu saudara? Pengalaman Timotius. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Apa maksudnya? Maksudnya di ayat 16. Segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Jadi firman Tuhan ini adalah yang diilhamkan Allah. Sesuatu yang Allah nyatakan bagi kita supaya kita bisa tertuntun hidupnya di dalam jalan Allah. Itu berarti saudara-saudara tanpa firman Tuhan manusia itu ada di dalam kegelapan. Saudara-saudara saya kasih tips yang gampang untuk bisa saudara menyelesaikan dosa. Ya. Cara paling gampang ya. Ilustrasinya adalah begini. Saya dan istri saya tidak ada pembantu di rumah. Pembantunya 4. Saya, istri saya, anak pertama saya dan anak kedua saya. Itu pembantunya ya. ART-nya 4 orang ini ya. Saudara-saudara, rumah kami ya, itu kalau nggak dibersihkan 1 minggu saja, itu debunya di mana-mana. Tapi paling gampang untuk bisa kita meniadakan kotoran. Bagaimana caranya? Matikan lampunya. Kenapa? Nggak kelihatan ya. Tipsnya itu ya, mama-mama. Semakin gelap rumahmu, apa? Semakin tidak kelihatan kotorannya. Ya? Don't try this at home ya. Saudara, bagaimana manusia meredupkan terang Allah dan tidak membaca firman Tuhan. Itu berarti manusia sebenarnya sedang makin menggelapkan dosanya. Supaya ini tidak kelihatan. Dan makin menjauhkan firman Tuhan dalam kehidupan. Sehingga semuanya menjadi apa? Normal dan diterima. Maka jangan heran. Kenapa pernikahan kemudian didegradasikan? Banyak orang menghalalkan perceraian. Supaya apa? Supaya cerai itu halal. Dan mendegradasikan itu. Menurunkan standar moral supaya mengatakan apa? Semua itu biasa dan semua itu normal. Menggelapkan saudara-saudara segala sesuatu supaya kita melihatnya apa? Itu biasa. Bahaya saudara. Maka saya dan istri dan anak-anak baca Alkitab ini bukan karena kami lebih rohani daripada yang lain. Bukan karena kami pendeta, kami baca Alkitab. Kami baca Alkitab karena kami tahu kami ini orang berdosa yang butuh tuntunan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah penyataan Allah untuk menerangi kehidupan kita. Coba salami kiri kananmu. Baca Alkitab ya. Baca Alkitab itu dari Kejadian, ya, Kejadian dan salah Pak, Kejadian sampai Wahyu. Apa bedanya Kejadian dan Wahyu dan Kejadian sampai Wahyu? Pak, saya sudah baca Alkitab, Pak. Kejadian dan Wahyu. Itu 2 kitab, bro.
Kejadian sampai Wahyu. Itu penyataan Allah yang diberikan kepada kita. Mari kita baca untuk menuntun kehidupan kita. Tanpa firman Tuhan kita ada di dalam kegelapan. Maka saudara-saudara, saya mau sharing satu orang ini. Emil Cayley. Seorang filsuf naturalistik. Dia seorang ateis. Tidak percaya kepada Allah. Tapi pada satu saat saudara, di tengah kegundahan dan kebingungan hidupnya, dia baca Alkitab. Pada saat dia membaca Alkitab dan membaca berkali-kali Alkitab, dia menyimpulkan begini, inilah kitab yang memahami saya. Kepada Allah ini saya berdoa malam itu. Dan Allah yang menjawab adalah Allah yang sama yang dibicarakan dalam kitab itu. Maksudnya begini saudara, pada saat orang membaca Alkitab, pada saat Emil membaca Alkitab, dia berjumpa dengan Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dan dia melihat bahwa Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab itu melihat hidupnya dan memahami dirinya. Apa maksudnya? Maksudnya ini. Maka kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saat engkau membaca firman-Nya, Tuhan membaca hidup. Tuhan men-screening hidupmu. Tuhan mengevaluasi hidupmu. Tuhan menyimak hatimu. Pada saat kita membaca firman. Yang kedua, pilar. Stulos. Pilar itu bicara tentang sesuatu yang kelihatan. Maka di dalam bahasa Latinnya adalah fides qua. Iman yang dihidupi. Iman yang dinyatakan. Apa maksudnya? Saudara-saudara, kalau engkau yakin tentang persepuluhan, kalau engkau yakin tentang berkat, saudara, maka engkau akan menghidup begini. Aku yakin akan persepuluhan, maka persepuluhan itu engkau nyatakan, lakukan itu. Aku yakin mesbah keluarga itu baik, lakukan itu. Aku yakin pelayanan itu berguna, lakukan itu. Aku yakin bahwa aku dipanggil untuk menjadi berkat, lakukan itu. Apa maksudnya fides qua? Fides qua artinya apa? Apa yang kau yakini, engkau lakukan. Banyak orang meyakini, tapi menyimpan di dalam hati, tidak melakukan. Fides qua apa? Fides qua adalah apa yang saya yakini, itu yang saya hidupi. Maka saudara-saudara, pada saat kita fides qua atau menghidupi iman kita, seperti yang tercantum di dalam Timotius. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup. Perhatikan saudara. Iman yang hidup di dalam nenekmu. Iman yang hidup dalam mamamu Yunike. Dan yang aku yakin apa? Hidup juga. Apa artinya iman yang hidup atau fides qua? Iman yang hidup adalah iman yang dilakukan dalam kehidupan kita. Pemuritan adalah menghidupi iman. Bukan hanya memahami, tapi menghidupi. Yang menarik sekali saudara, kata aku yakin. Rasul Paulus menggunakan aku yakin. Itu di dalam tenses perfect pasif indikatif. Apa artinya? Perfect pasif indikatif tenses itu ingin menegaskan aku diyakinkan karena aku melihat. Ini seperti seorang istri bilang begini, Pak Sandi, saya akan yakin kepada suami saya kalau suami saya melakukan bukti nyata. Itu namanya perfect pasif indikatif. Saudara-saudara, Paulus diyakinkan oleh Timotius karena Timotius menghidupi imannya. Karena Paulus juga Timotius melihat iman yang hidup dari nenek dan mamanya. Pertanyaannya, apakah betul kita menghidupi iman kita? Dan iman yang dihidupi itu berdampak. Ini dampaknya, salah satu contoh ya. Saya mau akhiri dengan kesaksian ini. Ini pasti foto, bukan foto saya ya. Ini foto abad keberapa?
abad ke-18. Dua-duanya orang New York. Namanya satu Max, satu Jonathan. Ya, satu ini pendeta reform yang sangat terkenal, ini seorang sosialis ateis yang sangat terkenal juga. Menarik, dia tinggal di satu kota yang sama dan dua-dua seringkali membuat tulisan untuk saling menyanggah. Saudara, saya tidak mau cerita tentang mereka, tapi cerita tentang keturunan mereka. Melalui apa? Melalui penelitian genealogi dan keturunan. Penelitian ini mengumpulkan bukan menyelidiki mereka, tapi menyelidiki keturunan mereka selama 250 tahun. Dikumpulkanlah keturunan Max, itu jumlahnya 1026 dari 250 tahun. Nah, dari 1026, ketika dikumpulkan, mereka coba lihat data-data dari keturunan Max itu apa aja. Ini, saudara. Perhatikan. 300 orang pernah masuk dalam penjara, rata-rata hukumannya 13 tahun. 440 orang hidup dalam pesta pora dan kemabukan. 100 orang pecandu alkohol. 310 orang hidup miskin sebagai gelandangan. 55 orang jadi korban penyakit K. Tahu penyakit K? Kelamin. 130 orang menjadi pelaku tidak kriminal. 60 orang jadi pencuri dan perampok. 190 orang jadi pelacur. 7 orang pembunuh. Dan total mereka merugikan negara 1,2 juta dolar. Coba kita lihat bandingannya. Jonathan. 250 tahun, 929 keturunan. Perhatikan, saudara-saudara. 300 orang jadi pendeta, misionaris dan guru Alkitab. 120 orang dari profesor, Berkeley, Princeton, Biola. 14 orang jadi rektor universitas. 60 orang jadi pengarang buku yang terkenal. 60 orang jadi dokter. 110 orang jadi pengacara. Beberapa orang jadi pengusaha terkenal, terutama di bagian Belt. Ya, Texas, Arkansas, ya, pengusaha minyak. 3 orang jadi anggota Kongres. 1 orang jadi wakil presiden. Dan tidak ada satupun mereka yang merugikan dan berhutang pada negara. Kalau engkau bertanya, berdasarkan penelitian ini bukan penelitian agama ya. Ini hanya penelitian perilaku orang-orang dari keturunan. Jawaban mereka begini. Kualitas kehidupan Jonathan Edward itu ditunjukkan. Dan kemudian kualitas itu diwariskan dari keturunan kepada keturunan. Bagaimana dengan keluarga kita? Iman bisa berawal dari keluarga. Tapi juga bisa berakhir di dalam keluarga.